Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Salam supranatural dan salam subscribe untuk subscriber TH2 TV. Pada kesempatan ini kita jumpa kembali, namun sebelum kita akan bincang-bincang dengan salah seorang subscriber kita yang sengaja datang silaturahim ke tempat kami untuk membahas sesuatu, terlebih dahulu kami turut berbelasungkawa dengan duka yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang tewas meninggal dalam musibah di Stadion Kunjuran, Malang, Jawa Timur. Semoga semua diberi kesabaran dan semoga tidak akan terjadi lagi pada peristiwa-peristiwa buruk yang mencederai citra olahraga kita, dan kita turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Baik, Sobat TH2, menarik sekali saya kehadiran dari Mas Marsan ini. Saya panggil Mas Marsan ya. Ini dengan nama samaran ya. Dari Jakarta Timur. Ya. Tadi Anda sudah membuka satu masalah yang sudah disampaikan kepada saya. Tapi supaya Sobat TH2 tahu, kita ulang lagi dialognya ya. Jadi pada prinsipnya saudara kita ini mengkomplain saya dari dua konten tentang zikir Suryani yang beberapa waktu yang lalu telah kami publish dan bisa dinikmati bagi rekan-rekan yang belum lihat. Dan Mas Marsan ini sengaja datang seakan-akan mewarning bahwa hal itu bisa saja terjadi kesalahan. Begitu ya Mas ya? Siap Bapak. Ya, monggo silakan diawali. Iya, setelah saya beberapa waktu lalu menyaksikan konten yang Abah gelar di TH2 mengenai zikir Suryani, maka saya coba-coba mencari tahu di mana keberadaan Abah tempatnya, karena memang saya setelah mendengar pembabaran soal zikir Suryani itu, saya ingin membandingkan apakah benar ini sama dengan apa yang pernah saya alami secara pribadi, gitu Abah. Makanya ya alhamdulillah saya bisa sampai ke sini dan diterima dengan Abah dan keluarga besar di sini dengan baik. Itu juga terima kasih. Oke. Kapan Anda mengamalkan zikir yang serupa itu? Iya, pada awalnya begini, Abah. Saya ketemu dengan istilah seperti itu dengan pengalaman pribadi bahwa dalam hiruk pikuk kehidupan dan pengalaman hidup saya yang mendorong saya untuk bisa seperti orang-orang lain ya, ingin bagaimana bisa sukses dan kaya. Iya, artinya mohon maaf, artinya sebelum ketemu dengan amalan tersebut Anda pada posisi yang terpuruk ya? Iya, artinya artinya diumbang-ambing sama kehidupan ya. Artinya kesulitan ekonomi terutama Abah. Nah, ini membuat saya mendorong hati saya untuk ikhtiar dan tanya kepada teman-teman, dan artinya tiba saatnya saya dibawa seorang teman kepada seorang kiai. Saya pikirkan ini kesempatan saya untuk bisa untuk berikhtiar meraih cita-cita saya. Dan proses itu setelah dengan Pak Kiai saya bincang-bincang maksud dan tujuan saya hadir ke tempatnya beliau, ya memang agak sedikit di dalam Pak Ustadz, dan itu juga di bawah bukit lah gitu ya. Maksudnya di dalam perkampungannya? Perkampungannya iya, agak ke dalam. Enggak di pinggir kota. Di masyarakat yang ramai kan? Iya. Dia menyendiri gitu ya? Dia agak ke dalam, jadi agak, ya memang tempatnya agak sepi. Bahkan di bawah bukit gitu Pak Ustadz. Ya saya, ya singkat cerita, saya lantas waktu itu bicara-bicara bagaimana untuk bisa meningkatkan taraf ekonomi saya lah, karena saya merasa terpuruk saat itu. Dan kehilangan akal sehat yang kira-kira hanya ini yang bisa saya jalankan, kira-kira dengan demikian saya bisa bangkit. Nah, singkat cerita itu Abah, saya dibawa di belakang rumahnya itu semacam bukit, dan di situ ada goa, dan saya diijazahkan. Dan proses ijazah itu
bahwa ya dengan ritual yang dia dan ijazah yang dia berikan untuk bisa diamalkan. Izin. Ya. Izin ya. Ya. Sebelum menjalankan atau menerima ijazahnya, saat itu Anda diminta mahar nggak sama Pak Kiainya? Iya, saya harus diminta mahar. Boleh tahu berapa nominalnya, Mas? Itu saya harus menjual sana sini sebagian barang saya, itu sekitar kurang lebih 30 juta Pak Abah. Mahar 30 juta ya? Iya. Mahar untuk mengamalkan zikir yang Anda maksud. Oke, lanjutkan. Iya. Terus? Saya pikir kan oke lah, artinya dengan saya berkorban demikian, harapan saya akan bisa mendapatkan yang lebih besar. Pastinya. Logikanya begitu ya. Ada yang bilang begini, kalau mau mancing kakap itu katanya ya umpannya harus udang hidup. Iya. Masa mancing kakap umpannya cacing? Secara umum orang akan berlogika seperti itu kan? Iya. Oke, tapi mari kita terus ikuti. Saya mau ingin dengar cerita Anda. Oke, Abah. Artinya, nah konteksnya tadi ke sana, saya setelah membayar mahar, saya diijazahkan dan saya harus menjalani ya zikir-zikir yang harus saya jalankan itu sampai dengan 40 hari, Abah, untuk menjalankan ritual zikirnya itu 40 hari. 40 hari. Boleh tahu, mohon maaf Mas, zikirnya seperti apa ya? Nah itu makanya saya itu ingin ketemu sama Abah itu karena ingin saya juga pengen tahu, jangan sampai salah paham. Karena kan ada kesan bahwa Anda seakan-akan keberatan dengan saya mengkontenkan zikir Suryani. Iya betul. Karena tapi nggak masalah Mas. Tapi kalau Anda berkenan menunjukkan pada saya itu zikirnya seperti apa gitu. Iya, ini sebetulnya saya bawa. Saya takut nanti yang lain apakah seperti saya gitu kan ya. Saya takut. Ya, ini makanya satu poin dulu ya. Saya izin ya. Iya, ini kumpulan zikirnya ya. Kumpulan zikir Suryaninya apakah seperti yang Abah maksudkan seperti itu. Mohon maaf tidak bisa saya tunjukkan ke kamera ya karena ini menyangkut privasi orang lain. Iya, baik, ya, pada sanad ijazah yang lain, maka saya harus tetap kalau kata almarhum Allah yarham Aba Anom Tasikmalaya itu ulah madiksa karena pengajaran batur, ulah ngewa ka ulama anu sajaman katanya. Kita nggak boleh memeriksa pengajaran batur. Tetapi untuk edukasi kita boleh melakukan mutolaah, diskusi seperti ini. Gitu ya Mas ya? Nah, saya mohon maaf dari kalimat-kalimat yang saya baca ini mirip zikir Suryani. Betul ya. Mirip dengan zikir Suryani kalau memang ini seperti bahasa Suryani. Akan tetapi tidak sama dengan amaliyah yang ada pada zikir Suryani yang sanadnya ada pada kami. Gitu ya. Jadi terima kasih nih karena sudah menunjukkan. Terima kasih Pak Bah. Ini makanya maksud saya ingin mau dilanjutkan tadi Anda kemudian berproses 40 hari ya? 40 hari. Seperti apa? 40 hari setelah itu setelah saya mengamalkan zikir 40 hari, saya disarankan usahalah. Saya kebetulan dagang. Mengamalkan 40 hari di gua tadi atau di mana? Di gua itu Pak Ustadz saya. Di dalam gua itu? Iya. 40 hari nggak ada yang keluar? Saya di sana cuma 3 hari Pak Ustadz. Abah. Selanjutnya saya lanjutkan di rumah. Oh, jadi 3 hari di dalam gua. Iya, di dalam gua itu. Berarti 37 harinya dilanjutkan di rumah Anda. Di rumah. Oke. Setelah dapat ijazah itu saya terus setelah 40 hari itu saya selesai. Pada saat saya hari terakhir itu, makanya saya pada saat saya zikir, kan rumah sudah saya kunci, kamar saya sendiri, gitu. Saya di kamar tersendiri. Nah, pada saat itu saya pada saat selesai zikir, itu saya semacam kedatangan yang disebut khodam ya, Abah gitu kan ya. Nah, khodam mirip seperti khodam itu wujud di depan Anda. Iya. Oke. Seperti apa khodam ini? Khodam ini mirip seperti Pak Kiai yang mengijazahkan saya. Cuman dia agak kurus dan mukanya rada pias dan pucat. Saya tanya karena saya kaget kan.
ini siapa gitu. Saya tanya bahwa beliau itu bukan Pak Kiai, tapi dia adalah kodam dari zikir yang saya suka lakoni. Mohon maaf ya. Iya. Ya ini kan karena pengaruh zaman dengan modus yang macam-macam. Siap. Bisa nggak ada kemungkinan bahwa yang mengaku kodam muncul di depan Anda itu sebenarnya Pak Kiainya sendiri gitu loh? Mungkin nggak? Menurut saya sih nggak mungkin Pak Abah gitu. Ya tadi ada alasannya adalah bahwa itu Anda di rumah Anda? di rumah, karena itu semuanya udah saya kan di Artinya kamar. di Jakarta Timur ya? Iya, saya di kamar masih kunci. Pak Kiai tahu nggak alamat Anda? Belum pernah buat saya Pak Abah. Oke, lanjut. Artinya saya juga kaget kan pada saat tiba-tiba datang, tapi saya harus berhadapan ini. Saya tanya ini siapa. Ternyata bukan bahwa dia adalah kodam daripada zikir yang suka saya bawakan. Lantas setelah itu, saya disarankan. Ya awalnya pikiran saya kan karena memang ya sudah mungkin ini baik, ini isyarat baik dan saya dibimbing. Enggak, setelah ketemu tadi. Ya. Dia menyampaikan apa kepada? Iya, makanya setelah itu dia membimbing bahwa ya udah, Anda udah menjalankan ritual ini, saya disarankan untuk coba usaha dagang apapun gitu kan ya, apa yang sifatnya usaha, nanti dari penghasilan itu walaupun cuma hasilnya misalkan 100.000 saya sehari, maka nanti akan dia tambahkan menjadi apakah itu 300, apakah 500 gitu Pak Abah. Maksudnya tambahkan apa? Penghasilan saya. Saya akhirnya sambil keputusan saat itu saya jual sembako. Oke, sebentar. Ada satu pertanyaan lagi yang disarankan oleh Khodam ketika di malam terakhir tadi, itu Anda harus mengerjakan apa lagi? Jadi dia sarankan Abah tetap menjalankan wirid itu. Wirid itu tetap dijalankan. Baik. Tapi ngasih teknis, gitu barangkali ya? Iya, artinya Anda harus berusaha lah. Oke, setuju. Oke. Nah, di berusaha itu dia bicara bahwa nanti juga dari hasil yang kamu kerjakan itu nanti akan saya tambahkan. Artinya gini, di dalam hati toko saya itu Abah. Jadi saya pisah. Hari ini saya dapat berapa nih? 200. Walaupun saya itu dengan seperti itu saya ya sudah saya jual karena saya pikir akan ditambah gitu kan ya. Saya jual dengan harga modal lah untuk juga bisa bersaing dengan warung-warung yang lain bahwa supaya saya banyak pembelinya. Nah, dengan demi harga yang murah maka pembeli datang ke saya kan ya. Nah, laris tuh Abah itu. Karena harganya murah. Harganya murah. Karena memang saya sebenarnya rugi. Karena memang saya menjual dengan harga modal. Saya nggak dapat apa-apa. Banting harga benar. Banting harga ya. Nah, dari situ tapi setelah saya buka sore setiap sore itu duit nambah Abah. Dari misalkan saya hari ini saya dapatnya aslinya 500.000, ini bisa 1,5 juta. Terus setiap hari itu luar biasa. Saya sukses dan maju lah dari situ. Jadi ada kesan bahwa Anda membuka toko sembako tadi semacam kamuflase saja. Iya betul gitu Pak. Ya? Iya betul. Supaya di masyarakat tuh kelihatannya bahwa Anda memang pedagang. Dan punya usaha lah gitu. Ya. Tapi mungkin toko lain tetap mikir kan Mas? Iya. Ini toko gila. Misalnya kan? Iya. Kalau Anda selalu banding harga, dia mikir kan ini belanjanya di mana? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, cuman karena memang jadi muara atau hasil dari tirakat tadi ya menjalankan dzikir suryani versi Anda tadi adalah ditambahnya uang dari hasil penerima perdagangan itu. Iya. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, terus kemudian nah, saya mengalami kemajuan tuh, ya kan? Kemajuan. Saya tetap melaksanakan itu ya walaupun dibatasi dengan 40 hari, saya tetap menjalankan. Maju dan berkembang saya pesat. Kadang-kadang sepi Abah gitu kan ya. Pada saat sepi itu ya saya zikir lagi ya kan ya apa yang sudah disarankan. Nah datang lagi yang apa namanya kodamnya tadi itu bahwa saya tanya kenapa saya bisa sepi kayak gini gitu kan ya.
nggak seperti biasanya. Omsetnya ya? Omsetnya lah, Oke. ya menurun pelan-pelan. Nah, pelan-pelan dia sarankan loh, ya sudah itu yang zikir itu, kamu sebut aja nama saya, nggak usah menggunakan nama Allah atau Muhammad lah gitu kan ya. Saya pikir kan, oh ini saya ikutin deh. Kalau memang dia kan selalu hadir tuh, Abah gitu. Maksudnya kalau saya perlu dia datang, saya komunikasi lagi. Saya masih berpikir bahwa itu. Artinya berarti sering ya ada komunikasi dengan khodamnya itu ya? Iya, karena kan pada saat ini Abah, pada saat saya misalkan wah, kok rada turun omset saya gitu kan ya, maka saya lakukan zikir lagi lah gitu. Oke, masuklah kemudian saran. Iya. Tidak boleh menyebut Nama jadi kan saya kadang-kadang tawasul itu ke Rasul gitu kan, itu sama Allah, nyebut Allah gitu, mengutamakan, karena kan saya pikir kan saya ya Allah yang utama gitu kan ya. betul. Nah, tapi pelan-pelan dia udah, kalau kamu perlu kayak gitu kondisi udah nggak usah sebut-sebut, nggak usah pakai Allah, nggak usah Rasul, dipanggil saya aja lah, nanti saya yang bantu gitu bah. Oke. Ya begitu lagi nanjak. Boleh tahu nama dia siapa? Aduh, saya merinding itu Abah. Seingat saya Hans itu Pak Abah, Hans. Dia sebut namanya Hans karena memang saya tanya bukan. Jadi bisa dibayangkan begini barangkali, Anda tidak lagi menyebut ya Allah berilah saya rezeki, tapi langsung ke situ ya? Iya, karena Menyebut nama dia. iya. Dia perintahkan seperti itu? Dia perintahkan seperti itu. Oke. Nah, Mohon maaf ya, iya. sadar nggak kalau itu salah? Iya, saya jangan, makanya pada saat saya berpikir secara normal kan, tapi kan saya di sisi lain kan saya masih butuh banyak ini ya apa yang saya targetkan gitu kan ya. Ya, saya tahu. Gitu. Memang harta itu membuat kita selalu dahaga. Iya, Jadi saya juga dahaga jadi minum Iya, dulu ya. iya. Tapi menarik sekali Mas, ada terjadi Minum ya, Pak? pergeseran, ya, pergeseran seperti itu ya. Dirubahnya satu konsep doa itu kan ya. Iya. Ya Masya Allah, naudzubillah min dzalik, fundamental sekali Mas. Itu udah musyrik loh. Iya. Sadar nggak Anda? Kan itu musyrik. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, saat itu sadar belum? Ya saat itu saya sebenarnya antara sadar tapi saya butuh. Kan saya niatnya untuk mencari harta kekayaan yang lebih besar. Dahaga tadi. Dahaga tadi ya Pak. Terus? Abah, lantas tapi lama-lama saya berpikir, saya mulai bertanya batin saya kan ya. Selalu manggil dia penuhi tambahan-tambahan itu. Itu benar kalau Anda menyebut dia, besoknya dagang laris lagi gitu. Bagus lagi. Gila, luar biasa ya. Ya, oke. Ya. Lanjut. Selesai sepi lagi, begitu lagi. Artinya lama-lama dia intervensi sama kehidupan saya. Bahwa berkaitan dengan agama saya, akidah saya. Saya sadari pelan-pelan, kok lama-lama begini ya gitu kan ya. Seperti apa begininya? Semacam begini Pak Ustadz, artinya saya semacam menghambakan beliaunya ini. Oh. Ya kan, Anda bukan lagi Allah. menghambakan. Iya, jadi saya mengkultuskan, menghambakan juga, mengharap dari dia. Tapi bukan Anda lagi. masih sholat saat itu? Ya itu maksudnya saya tetap sholat Pak Ustadz, karena kan disitulah titik saya bahwa saya di situ jadi tanda tanya, kan saya harus ke Allah gitu kan ya. Tapi saya butuh ini terus saya jalankan. Sholat mah tetap jalan. Iya. Tapi dalam doa. Mengharapnya dalam doa, bukan ke Allah. Oke. Abah. Oke. Nah, lalu dari mana Anda bisa terbebas dari semua masalah itu? Ya, pada saat saya di titik berpikir saya, jadi malam itu ada hal yang saya janji lah ya sama Kodam itu. Ya. Maka dia mengancam saya akan membunuh karena saya tidak mengikuti perintahnya. Lantas pada saat itu tiba satu malam saya mimpi dan saya akan dicekik Abah, sehingga saya teriak-teriak, meronta ya, batin saya juga sama. Saya kaget, dia niat membunuh karena saya tidak mengikuti perintah-perintahnya. Sorry, physically gak dia mencekik Anda? Ada dalam mimpi? Iya, tapi seperti nyata, Abah. Gitu kan ya. Antara kayak nyata dari Iya. Lanjut. Ya istri saya dengar, saya dibangunkan gitu.
Ya istri saya keluar cari bantuan, ya di sana ada Pak Kiai, Pak Ustadz seperti itu, yang di sana di tempat saya. Artinya dari situ mereka datang menyadarkan saya, membantu bahwa saya ceritakan kondisinya seperti ini. Dari situlah saya tersadar bahwa selama ini saya nggak bener lah, artinya menyimpang dari yang ajaran yang sebenarnya. Makanya bukan hanya nggak benar Mas, iya, musyrik itu. Ya makanya. Oke. Nah dari situ Abah, saya baca-baca konten Abah itu, saya lihat, makanya saya datang, saya ingin membandingkan benar nggak ini zikir Suryani yang saya dapat dengan yang Abah maksudkan, sehingga saya bisa tergelincir. Saya takut bukan hanya saya korbannya, ya kan ya. Bisa kan ada korban berikutnya ya. Iya, padahal ini tipis banget bedanya, maksud saya gitu. Betul. Abah gitu. Baik Mas, Sobat TA2, ini adalah satu kisah nyata yang pernah dialami oleh saudara kita tadi. Dan saya perlu ingin meluruskan. Pertama, dari aurat zikirnya saja sudah beda konsep dengan saya. Iya, Abah. Yang kedua, kaifiahnya pun beda. Ya. Ada bimbingan-bimbingan yang beda. Dan tidak ada perbuatan yang ingkarus sunnah. Ya. Ya. Apalagi sampai meninggalkan Allah. Iya, Abah. Ini tidak ada di dalam konsep kami. Sampai akhir. Ya. Persoalannya memang tidak terjaminkan keberhasilannya. Saya selalu hanya bilang bahwa di dalam zikir Suryani versi kami itu ya tetap manjada wajada. Ya. Tetapi dalam versi-versi seperti Anda kesannya real, nyata. Ya, Abah. Tapi ujungnya telah terjadi pemusyrikan. Ya. Itulah tipu daya dari bangsa jin dalam memasuki dunia ikhtiar kita ini. Ya. Ya kan? Dia bimbingannya bagus. Kamu harus zikir. Ya. Ini zikir Suryani, kamu wasilah boleh. Ya. Tapi mulai pelan-pelan ketika kemudian ada merasa telat dan sebagainya, dilupakan sama dia kan? Ya. Ini nggak usah Ya. lah. Ini nggak usah dibaca lah. Kamu nggak usah sebut lagi Allah lah. Ya. Ya. Supaya cepat, udah langsung saja panggil saya, nanti saya akan bantu. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu adalah proses pemusyrikan. Karena sebaik dan sebagus apapun yang dia berikan, tetapi keimanan kita secara fundamental dihabisi sama dia. Iya. Ya. Alhamdulillah min syarri dzalik. Ya, artinya saya merasa akidah saya mulai tergeser, Abah. Betul. Dengan kondisi lah. Jadi sia-sia sajalah sholat Anda, Ya. sia-sia sajalah zikir-zikir Anda yang lain, sia-sia sholawat Anda yang lain, karena secara fundamental iman Anda sudah dimusyrikkan sama dia, Ya. sama sang khodam tadi. Ya. Ini yang paling klimaks bahayanya, Ya. gitu ya. Barangkali cukup ya. Cukup, Abah. Sampai di situ sekali lagi. Mas Marsan, saya terima kasih sekali Ya, sama-sama, atas sumbangsi Anda, dan ini memang bagus, harus kita kontenkan supaya juga rekan-rekan Sobat TA2 bisa memahami. Berhati-hatilah dalam berproses ikhtiar. Sampai jumpa pada persembahan kita nanti. Walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.